mendefinisikannya Bapak Ibu dengan bahasa yang umum ya. Misalnya hanya senang kerajinan tangan ya, yang senangnya misalnya berbicara, senang mempraktekkan gurunya di rumah. Ada nggak Bapak Ibu ya? Ada tuh anak saya misalnya di rumah tuh, dia terus mempraktekkan di tempat belajar gitu, mendemonstrasikan persis seperti gurunya. Itu biasanya dia punya bakat peran yang luar biasa. Ini kalau menjadi guru, menjadi pengampu pasti sangat baik sekali gitu ya. Nah, tapi nggak hanya sekedar situ Bapak Ibu. Kita lihat tanda-tanda bakat yang itu bisa mewakili kecenderungan anak-anak kita. Misalnya ya, kalau dia perasaannya mengalir gitu ya, melakukan sesuatu itu dia aktivitasnya dia bisa tenggelam dalam suasana itu. Waktu nggak terasa tiba-tiba udah azan maghrib, tiba-tiba udah azan asar, tapi dia masih di situ aja berkutat. Nah itu biasa salah satu tanda bakatnya. Kemudian yang kedua, dia melakukannya dengan satisfaction Bapak Ibu. Dia ada sebuah kepuasan kalau apa yang dia lakukan itu selesai. Dia nggak tinggalkan. Misalnya dia sedang, saya misal melihat ada satu anak yang main utak-atik bareng sesuatu Ibu ya, kayak game atau apa, besok udah selesai, dia baru bisa berhenti gitu. Atau dia lanjutkan lagi gitu ya. Atau ada glimpse of excellence-nya. Ada misalnya sejak awalnya dia melakukan, terlihat mudah Ibu, dia lihat kesulitan. Dia enjoy gitu, dia jalankan, dia senang gitu. Dan kemudian dia cepat memahami sesuatu itu. Kemudian nagih rasanya. Itu biasa bakatnya di situ Bapak Ibu. Nah, paling gampang melihatnya ketika kita jalan-jalan di mobil, percakapannya apa, sampai ke tempat, obrolannya apa yang dia lakukan, atau sesuai nggak dengan yang di rumah. Itu biasanya seperti itu, artinya ada kaitannya, relate dengan seperti itu ya. Nah, kemudian prinsip sederhananya juga bisa dilihat Ibu di rumah. Kinerjanya seperti apa, sifat-sifat tertentunya. Nah, ini ada anak laki-laki yang kami amati ya, yang hobinya tuh melihat, menggunakan alat teropong di rumah Bapak. Dia sering melihat sesuatu yang kadang-kadang kita merasa kayaknya kok dia cepat banget itu mikir yang kayak gitu. Nah, kalau dibahas meeting itu tuh biasanya dia futuristik. Orang suka melihat ke depan, aktivitasnya juga akan seperti itu. Tapi nanti kita akan jelaskan Bapak Ibu. Nah, ini satu hal yang Bapak Ibu kita lihat, kalau sejak kecil ada anak-anak yang seperti ini ya, dia kan menunjukkan keunikannya. Ya, menggigit sesuatu itu sebenarnya bukan hanya bakat anak semua anak kecil kan seperti itu, enggak. Tapi ada juga yang enggak gitu. Ada yang juga hanya melotot aja, memperhatikan, enggak mengambil benda gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sesuatu yang perlu kita amati ya. Karena apa? Karena setiap manusia itu lahir ke dunia ini punya sifat yang berbeda, sifat berbeda, potensi berbeda, karakteristik berbeda, itu menjadikan kita, ya Bapak Ibu ya, jadi kita tuh unik gitu. Ada orang yang kalau konsentrasi, ini Bapak Ibu, terus kita bilang misalnya, jangan tonton lagu, nggak bagus kata nenek dulu, nanti begini begitu kan biasa gitu ya. Ada anak kalau nggak megang hidung, dia nggak mantap belajar. Ada anak kalau nggak dia gigit pulpennya, dia nggak akan konsentrasi, seperti nggak konsentrasi. Bagi orang-orang yang nggak mengenal bakatnya, jangan gigit, nanti ketelen. Jangan dipegang hidungnya, nanti susah napas. Atau jangan jarinya di mulut, nanti kotor, cuci tangan dulu, dan lain-lain. Itu hanya respon-respon yang muncul buat anak-anak yang terlibat itu. Pernah nggak Bapak Ibu melihat anak yang belum bisa membaca, tapi kayaknya udah bisa membaca gitu. Pegang koran terbalik gitu, kesannya kayak udah bisa baca gitu. Terus kita orang tua membalikkan korannya, gini baca yang benar gitu kan ya. Biasanya udah menunjukkan bakat-bakatnya sejak awal Bapak Ibu. Artinya apa? Karakteristik itu meliputi apa-apa saja pada manusia. Ada melalui fisik Bapak Ibu, ya, ada melalui kecerdasan, ada kepribadian, ada pola perilaku, ada konteks histori dan juga sosialnya, ada juga yang lain-lain yang melengkapi itu. Nah, Bapak Ibu, seluruh karakteristik yang kita bilang tadi akan membawa kita sepanjang perjalanan hidup kita dan dapat kita gunakan untuk sumber daya jalan menuju kesuksesan kita. Bapak Ibu, ya. Saya pernah mendapat Ibu dari seorang teman yang sudah kuliah di kedokteran. Di semester 1 dia menggebu-gebu, semester 2 mulai tidak menggebu-gebu,
semester 3 sudah mulai buat bisnis, semester keempat sudah tidak lanjut kuliah, semester 5 dia nggak lanjut lagi, kemudian saya bertemu sekarang dia sudah salah satu store bisnis terbesar di kota Banda Aceh. Saya nggak sebutkan Bapak Ibu. Ternyata hobinya adalah bisnis. Bapak Ibu, kenapa jadi dokter? Dia punya bakat belajar juga, learner. Nggak harus sampai ke sana gitu. Hanya untuk mematahkan anggapan-anggapan saja. Gitu Bapak Ibu. Kita lihat apa sih sebabnya. Ini Ibu, kalau melihat gambaran seperti ini ya. Anak-anak ketika ditunjukkan gambar ini, semuanya ingin jadi eksekutif muda. Ya, tapi apakah bakatnya ke eksekutif muda? Nah, kita lihat nanti. Ya, puncak yang diharapkan pada manusia dewasa itu produktif, mumpuni, matang menghadapi kehidupan, dan bisa menjalankan peran hidupnya secara paripurna. Itu sebenarnya manusia sudah dewasa seperti itu ya. Tapi perjalanan hidup membawa orang pada tujuan yang berbeda-beda. Bapak Ibu, nah, ketika melihat gambar ini, semuanya pengen jadi dokter. Bapak Ibu ya, wah nih, kayak jadi dokter seru. Ya, ada stetoskop, ada bajunya putih, ada baju operasi dan lain-lain gitu. Kayaknya saya pengen jadi itu gitu. Kayaknya aja gitu. Nah, kalau melihat ini ada juga pingin, saya pengen kerjanya di pabrik. Kayaknya seru tuh gitu ya. Apakah itu bakat yang sebenarnya? Lihat lagi. Kalau menjadi tentara, wah, saya pengennya jadi tentara pakai uniform seperti ini, kayaknya menyenangkan dan lain-lain. Itu Bapak Ibu ya. Atau ada juga yang hobinya traveling kayak saya tadi. Mendaki gunung. Ada satu masalah dunia yang sekarang menjadi pusat perhatian dan pikiran kita bersama. 87% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Berarti hanya 13% atau jurusannya tepat. Ini psikologis dari Integrity and Flexibility atau IDA. Apa Bapak Ibu? Banyak yang datang ke sekolah yang minatnya tidak di sekolah itu. Minatnya di bidang yang lain. Minatnya tidak di program studi itu. Banyak orang-orang yang kerja di bidang kesehatan yang tadinya ingin jadi dokter, tapi justru di aktivitasnya dia lelah. Ya, semua aktivitas pasti ada lelahnya. Itu mungkin di benak kita ya. Tapi yang terjadi ini ketika menghadapi hal-hal yang jadi kredit di bidangnya, dia mulai menunjukkan energi yang tidak seperti itu. Ya. Dari penelitian di Amerika Serikat di sepanjang 2018 sampai 2022, lebih dari 50% tenaga kesehatan itu mempertimbangkan untuk berhenti dari profesi dan tugasnya dan beralih ke aktivitas dan profesi lain, Bapak Ibu. Nah, ini sebuah alarm ya, alert bagi kita semua. Ada apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena semua produk-produk yang namanya pendidikan rata-rata fokus ke akumulasi pengetahuan dan non-kontekstual. Ya mungkin kemampuan indeks prestasi, ya hal-hal yang menunjukkan dia pintar, itu lebih diutamakan. Kemudian banyak yang diukur dengan ujian, nilai kognitif yang sesaat. Gitu. Mungkin bidangnya di situ, tapi belum tentu belajarnya fokus atau concern, sehingga nilainya nggak bagus. Kemudian tidak akomodatif pada ragam potensi anak. Ya, kalau di sekolah kita sekali ya dibuat program yang mengakomodir potensi kita seperti itu. Nah, kemudian banyak juga yang terlalu menyita waktu dan sumber daya, tapi nggak penting gitu. Buat ini, buat itu, buat ini, tapi nggak penting buat anak gitu. Ya. Kemudian nyaris tidak memberikan ruang bagi kesalahannya dalam proses. Prosesnya nggak menjadi perhatian penuh. Tidak teruji efektif menghasilkan kinerja yang produktif. Jadi tidak melalui knowledge based education, mengarah dan mengarah ya. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi perhatian sehingga orang nggak lagi berpikir bagaimana membantu manusia untuk kenal isi dunia ini, ya. Tapi dia tidak kenal dengan dirinya sendiri gitu. Nah, dia berjuang untuk mengenal apa yang terjadi di dunia, tapi kesukaannya dia nggak kenal. Nah, sehingga akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi setelah dia selesai sekolah, ya, punya pengetahuan tapi dia nggak paham, punya ijazah tapi nggak punya penguasaan dan keahlian yang cukup, punya
tapi nggak punya minat di situ, nggak ada semangat.